Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotur Rahman NIM E 2019-3138. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dengan judul Pendapatan Nasional dan Metode Pendapatan Nasional Makro Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi atau rumah tangga yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam sebuah negara pada suatu periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Secara sederhana, pendapatan nasional atau national income merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Dari perspektif kesempatan kerja, tingkat harga komoditas, neraca pembayaran luar negeri, dan pendapatan per kapita, pendapatan nasional merupakan kriteria terbaik untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalan ekonomi suatu negara. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi menunjukkan posisi yang sangat menguntungkan atau positif, maka tingkat keberhasilan atau tingkat kemajuan ekonomi suatu negara akan mudah dicapai, begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ada 6. Yang pertama, PDB atau GDP, yaitu produk domestik bruto atau gross domestic product, adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Yang kedua, PNB atau GNP, yaitu produk nasional bruto atau gross nasional bruto, adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Yang ketiga, NNP, Net National Product, adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan, depresiasi, dan barang pengganti modal. Yang keempat, NNI atau Net National Income, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Yang kelima, PI, personal income, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditambah dengan transfer. Yang terakhir, DI, disposable income, yaitu pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dilanjutkan oleh penerimanya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan nilai produksi. Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah jumlah dari sewa nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha pada suatu negara selama 1 tahun. Cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan jumlah seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun dengan harga satuannya masing-masing. Jadi, apabila dalam 1 tahun ada 100 barang dan jasa, maka 100 barang dan jasa tersebut harus dikalikan dengan harga satuannya masing-masing. Yang kedua, metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendapatan pengeluaran. Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi atau yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri di suatu negara selama 1 tahun. Dan yang terakhir, metode penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan.
Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi di suatu negara dalam satu tahun. Artinya, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari upah atau gaji, sewa, dan keuntungan yang diterima para pemilik faktor produksi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat beberapa pendekatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.